apa masalahnya perempuan itu jauh lebih banyak daripada cowok gitu. Maksudnya dari kacamata lu. Itu sebenarnya nggak ada tuh yang kayak pemilihan kayak perempuan tuh nggak lebih bagus gitu daripada laki-laki. Tapi perempuannya sendiri gitu yang merasa, aduh gue kalau udah di posisi tinggi banget tuh gue kayaknya. Tapi kalau yang gue lihat di sosial media anak-anak Gen Z kok kayaknya belum apa-apa pengen work life balance. Susah gitu, Gen Z tuh harus rewardnya tuh harus gede gitu. Kalau ketika mereka baru achieve sedikit aja gitu, rewardnya tuh harus gede banget gitu loh. Nah itu tuh yang agak susah membuat pengertian gitu loh ke mereka kalau ya life is not like that lah gitu. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Talk 40s where throwbacks meet life hacks. Kali ini kita dikunjungi atau ditemani oleh teman gua, marathon finisher dan co-founder dari dua startup. Ada mungkin teman-teman tahu ada Tinkerlust. Satu lagi Stellar Woman. Beri sambutan yang hangat buat teman gue Alia Amitra. Gue beri sambutan sendiri untuk diri gue. Halo ya, apa kabar? Baik, thank you Hiro udah ngunjungin gue, udah mengundang gue datang ke sini ngobrol-ngobrol. Jadi waktu kita lagi cari next guest, kebetulan emang salah satu tim dari Peito tuh bilang, Mas Hiro kenal sama Kak Alia ya? Ibu Alia kenal sama Ibu Alia ya? Oh ya lumayan lah, kenal lah gitu. Terus kenapa iya saya ikutan Stellar Women gitu. Oke. Nah, karena kita berangkat dari Stellar Women, ngobrolnya, gue mau tahu dulu Stellar Women ini apaan sih? Oke. Stellar Women itu adalah community buat perempuan, sebenarnya awalnya untuk perempuan entrepreneur. Tapi akhirnya memang ya nggak cuma untuk entrepreneur saja, tapi untuk women professionals juga, basically active women. Itu lahirnya itu juga karena masalah gue menjadi entrepreneur sebenarnya. Jadi tahun 2019 lah, itu kan gue jalanin Tinkerlust ya, Tinkerlust sudah jalan beberapa tahun, dan ternyata tuh menjadi founder ya, menjadi leaders itu stres banget. Especially perempuan lah gitu, karena menurut gue nggak ada tuh community perempuan atau lingkungan founders yang khusus untuk perempuan lah saat itu gitu. Jadi gue sama partner gue merasa gila ya berat banget, jadi kita cuma bisa have each other lah untuk lean on. Tapi terus akhirnya 2019 kita tuh buat kuis kecil-kecilan lah di social media. Kita cuma nanya gitu loh, kalau kita cewek-cewek entrepreneur ngumpul buat quote-unquote arisan gitu, mau nggak gitu? Kita ngobrolin curhat lah kayak support group. Ternyata banyak nih yang daftar, ada ya banyak tuh 20-an orang. Karena kita jalanin tuh 2019, setiap bulan kita ketemu sama perempuan-perempuan ini. Ternyata tuh dengan meet up sama antara perempuan yang memiliki journey yang sama, challenge-nya ya mirip-mirip gitu loh, tapi kita saling support tuh make 2019 tuh very different lah. Akhirnya 2020 kita launch secara umum, secara publik, jadi orang-orang bisa daftar menjadi member. Tapi habis itu kena pandemi. Kita nggak jalanin lagi, sempat mati, ya kosong lah gitu ya. Akhirnya 2021 kita muncul lagi, kita buat kelas secara online. Itu kita buat namanya The Stellar Power Accelerator. Itu benar-benar kelas selama 8 minggu, kelasnya tuh ada 16 kelas, itu ngomongin tentang gimana coming up with ideas untuk buat bisnis, become a leadership, buat pricing lah, buat product development. Pokoknya tuh step-stepnya tuh kita ajarin semua, sama ada mentorshipnya. Itu booming banget, padahal gue belum ngepost yang belum di boost lah gitu ya, tapi ternyata seluruh Indonesia tuh ikut karena online. Sejak itu kita ngelihat, oh my god, ini kayaknya banyak banget perempuan entrepreneur seluruh Indonesia tuh yang sangat butuh
this kind of community yang untuk bisa empower mereka dan juga membantu mereka scale up their business lah gitu loh. Terus habis itu menjalar ke profesional karena itu perempuan-perempuan kantoran juga banyak banget support yang mereka butuhkan juga gitu menjadi professionals. Jadi kan ini lahirnya beneran dari masalah sendiri, pengalaman pribadi. Tapi menurut lu apa masalahnya perempuan itu jauh lebih banyak daripada cowok gitu? Maksudnya dari kacamata lo? Menurut gue iya gitu, especially pas gue jalanin Tinkerlast nih ya. Banyak conference nih, satu conference startup ya, lo tau lah gitu lo, banyak banget. Itu tuh untuk perempuan, at least untuk gue ya, untuk masuk ke dalam conference seperti itu, komunitas seperti itu kadang-kadang is very intimidating gitu loh. Karena kalau untuk laki tuh untuk come up with punya startup atau punya bisnis itu bisa langsung banget ngejual yang agak big talknya tuh bisa gitu loh. Perempuan tuh nature-nya tuh nggak begitu gitu. Biasanya mereka juga oh ya nih saya punya ini, gue punya ini. Gue kalau ketemu perempuan-perempuan yang di startup ini atau kayak di punya bisnis ini, mereka tuh nggak bisa tuh langsung open up seperti itu gitu loh. Itu mempengaruhi juga ketika ketemu investor. Ketemu investor tuh gue waktu fundraising buat Tinkerlast itu kan muter ya, ketemu bermacam-macam investor yang ya ampun hampir bisa dibilang mungkin 99% tuh laki semua. Gue jualan barang-barang perempuan. The first thing they ask tuh adalah selalu barang yang gue jual aja ideationnya karena perempuan itu mereka nggak begitu ngerti gitu loh. Itu satu. Kedua adalah mereka selalu nanya, emang komitmen lo gimana, lo kan ibu punya anak, nanti kalau ini jadi gede itu ditanyain loh waktu itu gitu. Dan buat gue kok ditanyainnya sampai gitu banget ya, komitmen kayak begini, what makes you think gue gak committed gitu loh. So for me kayak begitu aja tuh ngebuat I felt very uncomfortable lah saat itu ya, having that kind of journey tuh menurut gue kurang gak pleasant lah. Jadinya ketika buat nih community ini, when I talk to all the members tuh mereka pada bilang, aduh mbak di sini enak banget kalau setiap ketemu networking sama perempuan-perempuan ini kita tuh nggak perlu ngomong yang harus gue udah punya ini loh, gue udah achieve ini loh. Kita tuh ngomongnya cuman punya bisnis apa, ininya gimana, kita bisa apa, kolaborasi apa, challenge apa, sama nggak challenge-nya, lo punya anak ya ini ribet banget ya kalau kita punya anak, tapi gimana kita manage kehidupan kita sama bisnis kita ini gitu. Jadi benang merahnya tuh ada gitu kalau sesama perempuan. Tapi kalau dicampur sama ada laki beda lah gitu loh ininya ngomongannya. Tapi dengan adanya kan sekarang banyak tuh di startup kayak fund khusus woman founder apa segala macam, itu jadi lebih sekarang mulai ya. Dulu sih gue nggak nemu soalnya ya, gue tuh kan tahun 2015 ya. Kalau sekarang ini udah mulai khusus nih untuk perempuan gitu loh, yang value-nya tuh juga itu. Tapi menurut gue nggak begitu banyak, accessibility-nya juga nggak banyak yang tahu gitu loh. Makanya di Stellar Women ini we're trying to connect juga gitu loh, bisnis tuh orang-orang tuh banyak nggak tahu tuh kalau misalnya udah gue punya skill sampai segini, kalau gue mau scale up lagi gue harus kemana sih gitu. Karena mereka mikirnya tuh cuman pinjembang ya gitu loh, atau fundraising lagi minta ke keluarga kali ya gitu. Tapi kita coba connecting juga sama investor-investor yang memang sesuai lah gitu loh, especially yang women investor itu gitu, women founder. Tadi kan lu cerita sekarang dari women entrepreneurs lu mulai melebar ke profesional. Nah, pastinya di profesional lu nemuin lebih banyak lagi tuh range umurnya gitu. Kayak pesertanya tuh rata-rata yang lo temuin ini di range umur berapa sih? Pesertanya memang biasanya tuh yang udah lulus kuliah lah ya gitu. Jadi memang first jobbers atau pokoknya udah yang lulus kuliah yang mereka ingin mencari income lah gitu. Jadi kalau bisa dibilang umurnya itu 21 ke atas lah. Sampai ya yang umuran gue lah itu masih banyak lah. Lu 29. 29. Segitu doang kok umurnya. Iya sih. Jadi nah masalahnya beda gak sih antara range orang anak-anak yang umur 21 sampai 30 atau dari 30 ke atas yang lo
lo kan udah sering ketemu berbagai Udah sering, macam lah ya. ah. Masalahnya beda nggak menurut lo? Beda banget. Bedanya aja tuh kalau yang baru banget sama yang misalnya udah berkeluarga terus pengen punya bisnis atau lagi kerja, itu pokoknya stage-nya tuh berbeda-beda. Biasanya tuh kalau yang masih muda banget itu mereka very sebenarnya tuh punya apa tuh namanya, semangatnya tuh gede banget gitu dan lebih pede kalau gue bilang. Anak-anak muda sekarang ini nih pede untuk bisa mewujudkan cita-citanya dia atau ideationnya mereka gitu loh. Tapi memang mungkin tidak dipikirin challenge atau strateginya tuh belum dipikirin matang, tapi kayak iya gue bisa dan sangat ideal juga gitu loh, yang ini pasti dibutuhkan banget lah ini yang gue punya gitu loh. Atau even kalau misalnya profesional, pokoknya gue pengen reach certain level by this time gitu loh. Gue abis 2 tahun gue udah pengen jadi manajer gitu lah. Itu tuh mereka tuh punya kayak gitu. Tapi kalau yang umuran yang lebih tuaan ya, umuran lebih mature itu mereka malah banyak self doubt gitu loh. Mereka tuh merasa gimana ya nanti tanggung jawabnya, kan gue nanti ada anak, ada suami, nanti kalau udah umur gini gue masih kuat nggak ya ngerjain kayak begini gitu. Itu banyak banget gitu self doubt yang akhirnya ngelimit diri mereka sendiri gitu loh. Makanya kalau kita ngeliat nih di data kita, a lot of women gitu, even di corporate gitu loh, semakin tinggi posisinya ya perempuannya tuh ya udah makin dikit banget gitu loh. Dikitnya tuh kalau di Jakarta lah at least ya, itu sebenarnya nggak ada tuh yang kayak pemilihan kayak oh perempuan tuh nggak lebih bagus gitu daripada laki-laki. Tapi perempuannya sendiri gitu yang merasa, aduh gue kalau udah di posisi tinggi banget tuh gue kayaknya mereka tuh yang ngelimit sendiri. Nah makanya tuh gue sekarang masuk tuh banyak juga ke corporate untuk yes you can do it gitu loh. Kenapa lo melimit diri lo sendiri gitu. Makanya banyak training, banyak empowerment yang kita masuk juga ke corporate. Karena rata-rata tuh stuck tuh udah di level manager aja gitu loh. Abis itu mengerucut gitu loh, kecil. Kalau buat tadi yang 21, anak-anak Gen Z lah, anak-anak Gen Z ini kan kalau yang terlihat di sosial media itu kan kebanyakan banyak mengeluh tentang masalah-masalah kehidupan sehari-hari lah. Kayak agak sedikit beda nih sama yang lu bilang. Kalau yang lo temuin di Stellar Woman ini anak-anak Gen Z yang betul-betul optimistik gitu. Tapi kalau yang gue lihat di sosial media anak-anak Gen Z kok kayaknya belum apa-apa pengen work life balance, kayaknya gampang banget stres gitu. Itu muncul nggak di muncul banget. Jadi tadi mungkin gue cuma cerita aja semangatnya, tapi prosesnya nggak mau gitu loh. Jadi semangatnya emang ada, ideationnya, creativity-nya ada, prosesnya itu yang mereka tuh nggak sabar. Everything wants to be instant gitu loh. Itu menurut gue masalah emergency. Tapi ya mungkin ya sekarang everything tuh instant ya. Lo nonton apa ya, reels aja, nonton everything aja semua tuh cuma 5 detik, 10 detik, 15 detik gitu. Jadi mindsetnya mereka tuh memang pengen cepet. Jadi baru jalanin 6 bulan udah semangat gitu, gue pengen punya gini-gini, kok nggak jalan sih kak gitu loh, kok ini gue nggak sukses, kok penjualannya begini, ya mungkin gue udah jalanin saran lo nih, gue udah jalanin gini, ya udah gue pivot aja deh, ya Allah baru mulai udah pivot aja gitu. Dan ini juga ke reflect mungkin ke tim gue sendiri juga gitu loh, baik tuh di tim Stellar atau di tim Tinkerlast, itu beda banget the way I work sama yang milenial sama yang Gen Z gitu loh. Kalau Gen Z itu ya itu mereka tuh ideal, mereka butuh punya belief yang gue work for something yang memang cocok sama idealism gue gitu loh. Tapi semuanya harus instan, semuanya itu harus menyenangkan. Harus sesuai sama pace gue lah. Sesuai sama pace gue, sama ya itu mereka senang banget diangan-anganin yang wah kantornya tuh harus yang keren ya, harus ya work life balance-nya tuh ada dong kak outing tiap minggu, tiap bulan gitu loh. Ada dong acara ini yang begitu-begitunya tuh untuk mental health kita nih semuanya. Itu tuh sangat mereka mencari itu gitu loh, dan they don't really care gitu loh kalau misalnya tidak sesuai
jalannya itu, atau aduh ini terlalu stres banget lah, gue nggak balance nih hidupnya. Mereka live tuh tanpa ada sambungan lagi nanti mau kerja di mana, mereka tuh nggak apa-apa banget gitu. Beda banget sama gen milenial, apalagi kayak gue ya Allah nggak kepikiran kali gue kalau udah deh gue leave everything terus habis itu tapi besok belum tahu gue mau ngapain, mau makan apa. Mereka tuh enggak gitu, they really care about their mental health and their idealism lah gitu loh. Itu yang gue bukan menyayangkan ya, tapi everything tuh has a process gitu loh. Nggak semua tuh gampang, nggak semua tuh seperti kayak ya di TV gitu. Kalau kerja di startup semua fasilitas ada gitu loh, ya hal-hal kayak begitu tuh susah gitu. Gen Z tuh harus apa ya, rewardnya tuh harus gede gitu. Kalau ketika mereka baru achieve sedikit aja gitu, rewardnya tuh harus gede banget gitu loh. Nah itu tuh yang agak susah membuat pengertian gitu loh ke mereka kalau ya life is not like that lah gitu. Nah biasanya kayak buat anggota Stellar Romance sendiri gitu, yang kayak begitu ya, nggak sabar, yang apa tips yang lo kasih ke mereka? Kalau gue selalu balik lagi ke pengalaman gue lah ya gitu loh. Gue kan sebelum punya startup dan lain-lain, gue kerja di corporate 10 tahun gitu loh. Gue merasa having lumayan lama apa ya kerja sama orang, belajar, dan yang kita kan mentalnya kayak ya udah jalanin, bos minta apapun oke, kita jalan. Mau seenggak enaknya suruh weekend disuruh ngapain, iya gue oke. Gue nggak ada tuh minta kayak ada duit lembur pak gitu loh, mana ada ya kayak begitu gitu. Itu selalu gue kalau kasih tahu, you need to have that persistent juga gitu loh, kayak nggak ada tuh jalan cepet gitu loh, semua tuh ada prosesnya. Kalau lo katrol gitu loh, lo pengen jalannya cepet, itu jatuhnya cepet juga gitu loh. That's what I believe gitu loh, karena pengalaman tuh nggak bisa ngebohongin gitu loh. Emang lo bisa sekarang ini dengan informasi yang banyak, there's a lot of hack gitu loh. Ya sekarang ada AI lah, ada apalah segala macam, informasi banyak. Lo emang bisa jauh lebih cepet reach something dibanding mungkin zaman gue dulu gitu. Tapi tetap semuanya tuh ada proses, ada learning curve-nya gitu loh. Lo nggak bisa, lo harus lewatin gitu loh. Dan itu yang gue selalu kalau ke tipsnya sih ke itu, lo harus jalanin itu gitu loh. Karena semua mistake yang lo laluin itu ya pembelajaran buat lo gitu loh. Lo gagal 6 bulan bukan berarti lo gagal selamanya ya. Lo dari 6 bulan lo look back lagi, what did you do wrong gitu loh. Itu sih yang kalau member gue itu ngobrol kan, gue ada mentorship dan lain-lain, itu sih yang selalu gue kasih tahu. Memang apa, persistensi itu yang paling susah ya, karena itu banget. Lo mesti, karena persisten itu hal yang mesti lo lewatin gitu. Lo bisa persisten atau enggak tuh ya lo mesti lewatin itu gitu. Tapi itu kayak emang mental gitu. Kalau menurut gue tuh mental yang kuat gitu loh. Karena gue kalau zaman dulu ya orang tua kita mungkin the way we were raised juga beda ya. Maksudnya orang tua gue juga keras lah gitu sama gue ya. Lo harus bisa mandiri lah gitu loh. Gue punya bos dari yang ya ampun, yang suka lempar-lempar barang lah, dari yang suka ngomongnya juga. Kalau sekarang masuk sosmed tuh langsung. Wah gila, gue bisa diomongin, wah gila, muka gue di mana-mana, ada yang videoin gue gitu loh. Ya gitu. Kalau bos gue ngomong kasar ke ngomong, itu ya telan aja lo, telan. Tapi buat gue jadinya, gue sekarang menghadapin hal-hal yang kayak begitu-begitu ya lumayan mentalitinya kayak ya udah langsung nggak dimasukin ke hati gitu loh. Nah hal-hal kayak begitu tuh yang perlu ditanamin ya, life is not easy aja gitu loh ya. Emang lo harus ngelewatin kayak begitu. Gue ngerti ya, it's all about mental health. Itu dulu tuh tidak ada yang ngomongin. Dulu kayaknya gue stres, nangis kayak tiap malam misalnya kayak oh my god gue nggak mau ke kantor karena gue takut banget sama bos gue. No one really cares lah gitu loh. Kayak emang kayak gitu lo jalanin. Besok gue nangis ke nyokap gue juga I'm sorry that's work gitu loh. Lo masuk aja. Nah yang sekarang ini nih merubah mentalnya itu gimana gitu. Tapi memang zaman udah berubah, caranya tuh lebih beda. Kalau gue tuh kalau sama tim gue juga jadi, kan gue galak ya gitu ya. Di kantor juga gue agak keras gitu. Tapi memang harus ada approach. Ya udah habis itu kita one on one. Lo ngerti nggak gitu loh kenapa hal ini tuh terjadi gitu, harus ada pengertiannya gitu. Kalau zaman dulu kan habis dimarahin
ya udah lo didiemin gitu. Yeah, Tapi kalau sekarang tuh emang harus you need to be aware juga ya, mental health dan lain-lain itu is really important for generation sekarang ini gitu. Bahwa anak gue yang umur 13 tahun aja modelnya harus dimengerti kayak begitu. Habis dimarahin gitu kayak harus dikasih pengertian iya, lagi. I feel empty. Oh my god, gue kayak harus kayak gini loh. Ibu tuh begini. Jadi sama anak sekarang tuh you really need to have kayak banyak one on one lah gitu ya. Banyak ngerti from their side juga for them to understand us juga gitu. Karena ya generasi gapnya ini gitu. Dan masalahnya sekarang tuh pemikiran apapun, senyeleneh apapun yang ada di kepala kita, lo search di Google itu ada pendukung teorinya gitu, Asli. ada pendukungnya, ada supporternya, dan kalau misalnya ya good thing lo bawa tentang masalah anak gitu, masalah pribadi gitu. Sementara challenge kita juga, apalagi lo sekarang entrepreneur, gue tahu suami lo juga entrepreneur, yang jam kerjanya juga. Iya. Gak jelas, gak teratur. Terus gimana cara lo mengkompartemen perhatian lo ke anak, ke kerjaan, ke apa? Nih mau jawaban jujur atau enggak? Kalau gue bilang kasihan anak gue mungkin